Apa sih yang bikin yakin bahwa konsep ini tuh layak untuk di-push gitu? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Menjawab pertanyaan ini, kenapa dana-dana ini layak untuk di-push? Karena kita merasa dana-dana ini punya cerita yang sangat unik gitu ya. Sehingga kami merasa ini sepertinya harus segera kita realisasikan nih, harus segera kita bikin nih. Dan karena uniqueness ini, kami berharap dana-dana ini bisa memberikan warna yang berbeda, spark yang berbeda dari runtunan script 2026 video. Oke. Jadi ini akan menjadi yang pembedanya gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk Mas Muhammad Omar Aziz nih dari Base Entertainment ya. Berarti kan ini itu mana eksekutif produser juga ya, Mas? Betul. Nah, pertanyaannya nih, untuk membuat ganteng-ganteng getek ini, berapa sih modal total yang dikeluarkan oleh ini bagaimana Mas Ali sebagai produser bisa melihat potensi cerita ini diangkat dari sebuah video? Kan tentunya kan tidak semua cerita Mas Ali angkat menjadi sebuah cerita. Seleksi gimana sih Mas? Proses seleksinya? Jadi sebetulnya teman-teman semua ya ini kayak gini. Jadi saya untuk berlatih ya belum malam belum kalau kita tulis dia melihat ada fenomena jadwal WhatsApp ini para peneliti yang melakukan olahraga lalu dia membawa cerita ini ke kita kita melihat cerita ini baru ya terus fresh tapi juga ada lokal kuat kebanggaan lokalnya juga kuat gitu. Jadi memang kita dari situ melihat ini cerita base banget nih base yang pengen cerita menarik juga yang baru tapi juga berani gitu ceritanya. Dari situ kita percaya ini bisa jadi cerita dengan tetap menghormati channel Wangi gitu. Kan ini kan visi soalnya ya. Mereka tapi kita terinspirasi dari mereka. Nah, akhirnya kita setuju kalau video juga tadi yang seperti Pak bilang ini bisa jadi sesuatu yang baru dan berbeda dari segi video. Lalu kami mengajak kementerian tolong untuk berproduksi. Kita riset ke sana, kita bertemu dengan teman-teman Jatiwangi dan Factory. Mendapat insight dari mereka, kita melihat sendiri Jatiwangi tapnya seperti apa tahun lalu seru sekali gitu ya. Banyak yang nonton, bahkan orang luar negeri pun juga nonton di situ. Dan mereka juga kelihatan juga punya kebanggaan yang kuat dan budaya ini untuk lokal ini. Jadi kita merasa wah ini tidak ada kesalahan untuk kita menjadikan cerita di video dan cerita yang kita bisa banggakan. Aku dan mewakili Mas Ali, Mas Nora dan teman-teman di semua sih sangat bangga sekali dengan cerita ini. Berarti benar-benar coba beli genteng di desa tuh ya? Betul, kami ada tuannya melihat pabrik gentengnya, terus kita juga melihat jadwal kapnya seperti apa. Saya kira juga nggak hanya mengira-ngira gitu setiap hari di sana kita benar-benar lihat otentiknya seperti apa. Besar itu effortnya untuk bisa meriset tentang luar teknologi. Besar itu effortnya ya kan. Genteng sekilo berapa bisa? Siapa tahu ada yang mau bangun rumah, beli satuan. Oh beli satuan ya kan? Siapa tahu dia lagi mau bangun rumah di daerah mana gitu kan? Nah untuk Mas Farhan Arif nih selaku penulis berarti itu skenario dan storyline juga. Iya, skenario jadi untuk dengan segmen dari episode dari episode. Oke. Nah. Waktu proses penulisan dari skrip Ganteng-Ganteng Genteng ini itu pakai Times New Roman atau Arial udah penting nih, nggak penting pertanyaannya ya. Ini tahu. Oh gitu. Enggak, gimana sih caranya di penulis itu mengembangkan ide tersebut? Berarti kan idenya dari Mbak Rati kan. Nah gimana cara Mas Farhan Arif mengembangkan dari format ide dari skrip itu gimana? Kalau teman saya Farhan Arif, saya penulis di sini di serial Ganteng Genteng. Seperti yang tadi Mas Adi sudah bilang juga, jadi waktu proses pengembangan kita beneran datang ke sana. Jadi untuk teman-teman, siapa tahu teman-teman mau datang ke sana juga ya. Jadi Jatiwangi Pabrik itu
terjadi itu setiap 17 Agustus setiap tahun gitu. Jadi mereka ini cara mereka merayakan itulah kemerdekaan gitu. Nah terus kita kemarin datang ke sana, kita pengen lihat gimana sih sebenarnya kontur itunya, daerahnya, segala macam, terus rutinitasnya mereka gimana, korbannya seperti apa, terus kenapa mereka melaksanakan kompetisi ini gitu. Kita mungkin melihat kompetisinya tuh lucu gitu ya, seru gitu, tapi sebenarnya di balik itu mereka bikin itu untuk culture mereka, setelah serius itu alasan itu serius untuk menjaga budaya mereka, terus menjaga bagaimana komunitas mereka gitu. Jadi supaya orang-orang itu bisa melihat ke arah mereka gitu. Terus dari situ saya nggak sendiri juga, saya diwakili sama tim penulis. Sekarang saya sebutin ya, ada Rifki Alisha, ada Mutia Suwarna, ada Daya Atok, ada Ajeng Sarkina. Saya juga dibantu saya di sana ada Sakti Nandani Radika dan Almas Alati ya di sana. Itu kami waktu itu ada meeting lah untuk menentukan seperti apa, gimana cara membangun ide ini, dan jadi itu episode itu ada dari saya ide gitu. Terus itu juga mulai dari cari karakter-karakter yang menarik itu seperti yang sudah dimainkan sama teman-teman yang ada di sini gitu. Kita cari lah kayaknya cerita ini tuh perlu banget nih karakter-karakter unik, karakter lucu yang bisa kita follow sepanjang season gitu. Dari sana sih sebenarnya. Si Jatiwangi itu di daerah mana? Di Majalengka, Jawa Barat. Di Majalengka, Jawa Barat. Jadi langsung sedikit kalian luar biasa nih. Langsung sedikit kan? Oh, sedikit lagi mudah. Lagi bikin. Begitu ya, apa ya? Berarti itu sudah datang juga ke sana ya? Waktu itu. Jadi apa yang nanti teman-teman lihat sepanjang season itu kami ambil inspirasi dari sana juga, kayak gimana waktu kompetisi mereka berminyak-minyak itu real pakai BBM kalau kita sana. Terus nanti ada beberapa quote-unquote gimmick acara yang memang kita ambil dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi waktu kayak salah satu contohnya mereka unik banget waktu itu pas pandemi gitu ya. Jadi mereka susah sih bikin kompetisi ini, tapi mereka mau bikin kompetisi tetap ada. Jadi caranya adalah mereka bikin kayak iklan gitu untuk UMKM gitu. Langsung bintang-bintangnya itu para pembeli ini gitu. Ada gimmick-gimmick kayak gitu lah di setiap kompetisi itu, tiap tahun itu selalu beda-beda gitu. Itu kita pelajari dari kemarin. Berarti berkat pas COVID itu justru menjadi inspirasi juga untuk mereka ya. Itu juga harus berterima kasih kepada orang Tuhan pada masa itu ya. Wow, nah untuk Mas Dai Sukmo selaku sutradara Mas, itu gimana cara mentreatment poninya Apos selama syuting itu? Apa yang menginspirasi? Kenapa harus jujur ini? Kenapa kayak anak harus poni gitu? Apakah kurang detail atau apa gitu? Maksud saya tanpa poni pun saya percaya ini orang salah masuk aja gitu ya. Di daerah Tebas Andi yang kampung di sini. Iya, sih ya. Berarti waktu masih lihat kayak ini masih kurang desa nih, harus menambahin poni gitu ya. Itu di itu nggak poni kan? Itu emang ya? Bukan. Ini kayak jamet. Jamet. Oke. Nah itu dia maksudnya. Dia nggak perlu pakai poni sebenarnya udah kelihatan jamet mas. Ya, sebenarnya gitu. Cuma dari jamet supaya total tidak total ya. Nah, tapi gimana caranya kalau Mas Jai bisa mentreatment, mengcapture Jatiwangi ini menjadi hal yang sinematik gimana caranya? Oke, triknya. Terima kasih waktunya, terima kasih Entertainment dan Video. Sebelum masuk ke sinematik, saya sangat berterima kasih dengan tim penulis. Ini salah satu series yang saya terima sekali itu dan lucu. Udah lucu beneran. Biasanya karena terdiri kerja keras untuk menjadi lucu di lapangan gitu. Tapi ini sekarang kok dan lucu gitu. Ngomongin sinematik berarti dan berhubungan visual. Memang saya biasa bekerja dengan tim dari awal dari ngetrip pemain juga kita coaching lumayan intens, bahkan mereka workshop di pabrik di Jatiwangi hujan-hujanan. Ingat waktu itu emang musim hujan, jadi juga musim hujan, tapi itulah yang mereka mendapatkan karakter untuk merubah Majalengka Jatiwangi menjadi seperti di seriesnya. Ya kita mendekatkan juga dengan visual kamera tracking dan lain-lain.
saya pengen berharap penonton percaya bahwa Apos, Antonio, Sasa, GLCD dan lainnya itu percaya bahwa mereka itu memang punya pabrik. Kalau aku sih tuh percaya langsung ya. Gak perlu apa-apa. Pokoknya sih gitu. Yang ngomong itu juga kayak Antonio ini butuh di program dulu kalau aku langsung. Antonio mau orang Jakarta. Iya kan? Betul. Tandanya di natural bener maksudnya ya. Tandanya di natural. Semuanya natural sih. Dari Iya, yang natural menatural. Tadi saya diskusi kita ketika membuat adegan kita diskusi, apalagi kalau scene komedi dan komedi itu kan susah. Karena belum tentu dia ketawa ini ketawa juga belum tentu. Jadi kita harus diskusi dengan beberapa umur dan beberapa usia yang kira-kira yang tidak tinggal ya. Lagi dia kan basicnya komedi juga. Tapi itu berarti ya benar ada workshop belajar bikin benteng untuk para kes? Ada, kita workshop selama 2 hari. Mereka dari tanah, nyangkut, mempres benteng. Kes ini Semuanya. siapa yang paling jago? Yang paling jago Pasti. Maksudnya di luar kosan, itu kan udah kayak bakat natural ya. semuanya jago itu. Yang paling bagus bentengnya siapa maksudnya? Oh, yang paling jago bentengnya. Wah, iya. Kalau ada benteng sama ada cetakan. Oke. Mungkin caranya dia apa yang menyangkutnya itu kan bernyangkut. Iya. Dudukan tanah. Tapi semuanya oke. Karena mereka juga jadi lagi dari sini. Oh iya, dengan sidik sih, itu sih, iya. Benar. Kalau masalah jadi ada proses mencampur ya? Ada, jadi pemindahan tanah dudukan tanah dan sini ada proses juga, ada pengeringan. Itu katanya waktu Sasa baru bikin gitarnya, aku sudah komentar dulu gitu. Sama bos belum, kita masih bikin dulu nih. Apa kendalanya untuk para kes nih ya? Apa kendalanya untuk Antonio mungkin? Kendala lo apa waktu workshop bikin genteng itu? Ya, saya pasti karena nggak pernah ya sebelumnya sama sekali nggak pernah Bikin genteng ya? bikin genteng sama sekali ya. Jadi kayak aku yang paling kurang di situ, jujur. Oke. Paling banyak belajar. Oke. Ya, yang surprisingly malah apa? Belum dia udah bisa bikin. Mungkin udah alhamdulillah. Itu sih nggak surprising nih sebenarnya. Malah itu sebenarnya sebenarnya. Bukan betul kaget. Oke. Sama waktu itu juga kondisinya hujan-hujan terus Bang Jaya dari saudara nanti juga katanya saya langsung menjadi mereka ya mau nggak kalau kalian langsung bawa baju hujan-hujanan boleh nggak apa-apa kita langsung bawa baju dan kita bisa jadi mereka. Seneng lagi kan lo, seneng lagi kan bayarnya langsung lo tahu. Dari tadi Mas ini nih yang ngomongnya ya hati-hati loh, ini di belakang gitu. Oke, untuk Jasmine lagi ya, apa kendalanya tuh? Workshop ini, tapi memang workshop ini penting ya Mas ya untuk pendalaman karakter itu Jadi nggak bikin genteng ya. Dia kerjanya menatap Apos. Oh itu juga. Syuting sebagai warga yang nonton konteksnya itu aku kasih seru banget ya aku full ketawa selama syuting Oh itu ya. tapi ya itu sangat begitu selama syuting Betul. awalnya Betul. awalnya Tapi berarti aku di sini. Iya, dia juga nggak dia lebih dulu doang, maksudnya gitu. Iya, dalam hati lo gitu. Dalam hati lo gitu. Laki-laki yang beda. Laki-laki yang beda, iya. Nah, berarti kan Jasmine ini juga secara apa ya? Secara storyline juga kayak ada kedekatan. Maksudnya kalau interest dengan karakter apa sih namanya? Pauline. Nah, karakter Jasmine Ella dan Pauline ini kan kayak berpasangan gitu. Apakah itu terima gitu? Santai mas. Ya lu nih. Lu gimana sih? Hah? Retorika mantap. Nah, apakah Ella dan Pauline ini cocok secara visual menurut Mas? Mas, arahnya udah enggak. Benar sebenarnya tadi kalau saudara gitu. Ada PO-nya di sini. Iya. Maksudnya kan pasti kan nggak sekarang Justru itu uniknya. Oh itu uniknya. Gimana teman-teman percaya bahwa ya Ella sangat karena dia ngomong ke bapaknya
kali itu aneh ya, tapi kenapa suka? Kita yang Itulah cinta ya. Itu yang dalam dirinya. Gitu. Tapi tahu Mas ya, sekarang kita pakai AI itu udah bikin orang udah gampang Mas. Ini bisa diganti sama apa lain gitu ya. Oke, ini kita ke Jasmine Nadia lagi. Bisa diambil lebih dalam tentang karakter dari Ella dan apa yang bikin lo tertarik dengan proyek ini. Oke, selamat semuanya. Aku Jasmine, Fikri dan Arif. Jadi aku berperan sebagai Ella. Yang aku tertarik dari karakter ini karena karakternya tuh kayak lokal banget ya, dia tuh gadis muda yang lembut, terus dia juga ditinggalin ibunya dan di kampung itu dia tinggal sama ayah angkatnya, ayah tirinya itu yang diperankan oleh Nadia sendiri. Terus dia juga ada sebenarnya nggak sendiri Mas ya, itu kan disebut aja gitu. Terus ada Mas Inggris juga sama Tauhid. Ya, nggak tahu itu uniknya kayak dia tuh yang lugu gitu loh, terus kerja keras, terus dia nggak mandang fisik gitu sama Tauhid. Ada plastik kita secara sifat gimana kata Ella? Lugu, kerja keras. Oke. Untuk Raffi Ataman sebagai S3 kan itu yang menusuk tadi banyak Raffi ternyata. Tadi yang aku ya apa doanya gitu. Nah, lu kan berbeda dengan apa? Itu kan seperti anak-anak yang privilege kalau kita lihat secara bentuk ya, seperti yang dari kecil udah sarapan roti yang bagus dulu. Tuh kayak sarapan bagus dulu. Kalau sarapan apa? Roti juga. Kita tetangga gitu. Nah, Raffi itu gimana caranya untuk memasang karakter orang ini yang notabene berlatar belakang dengan sifat ini? Semuanya terima kasih mengenalkan bahwa tahun kita dan kemudian dengan tidak percayaan itu kemarin satu jam yang sangat kontra dengan kehidupan asli kehidupan ya kehidupan di desa. Tapi itu yang justru menurutku sangat menarik karena banyak hal yang aku pelajari dari kata-kata udang ini, banyak hal baru aku bisa experience yang bisa aku kenal lagi tentang daerah di Jawa Barat dan cuacanya di sana juga cukup ekstrim dan itu mungkin yang bisa dan kamu iya kalau ya jadi menurut aku karakter sosok kan jujur sosok kan ya sosok TikTok apa TikTok apa saja sih wah oh gerak sendiri kan ya ini kita dari tadi masih mending besok ya dia harus didamping dulu tuh dibilangin dia yang main dulu. Nah, kalau Raffi kan bisa dari kuliah, kalau Apos Karena tadi kenapa sih saya dijawab? kalau Apos justru waktu hari ini kita beneran kuning kan. Aku nggak tahu dia cash juga, tapi mau gitu. Gitu ya Raffi, berarti lu butuh adaptasi lebih adaptasi banyak kayak cara buat desainnya terus sama cuaca dan majalahnya waktu itu panas ya mas ya. Panas tapi bisa. Panas dingin panas dingin. Oh ini untuk media yang baru datang masih bisa kita persilakan duduk di atas ya. Untuk para media yang masih berdiri boleh duduk di atas. Para media silakan. Gak apa-apa ya. Keluar deh kalau gitu lah. Udah mau kasih bang. Masih tawarin. Kalau kita apa-apa.
ini kan udah series yang ke-37 kalau nggak salah. Dalam setahun gitu. Nah, katanya untuk mendalami karakter ini Mas Pos ini sampai diuji beneran gitu kan. Oke, sebetulnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat RT 13 dan tahu nggak sih? Bentar aku mikir bentar biar kelihatan banget ya. Oh, Mega, kalau di sana justru di situ jadi audio aja ya. Anjing berbeda dari soalnya aja. Gimana proses lo cincin? Di series ini kan? Belum. Karena aku itu di sini. Oh iya, justru tapi mencoba. Sorry, semua ya? Gak. Iya. Karena kalau gitu gue di sini Paling gua persoalannya ini aja sih. Gua kan Robert gua Betawi banget ya. ya. Cuman di series ini, demi series ini dan untuk series ini aku diundang sih. Gitu. Jadi gua bahasa Sunda di sini. Oke, boleh coba dipraktekkan satu kalimat bahasa Sunda untuk para media. Sekolah Tarjong Cemaneko, Tarjongko. Dan praktek. Justru series ini kan sebenarnya gak praktek. Ya. Detailnya. Gampangnya tuh dilatih dengan Neo. Nah, sejauh apa sih perbedaan karakter Tolin dengan dulu di real life itu sejauh apa sih? Jujur karakter aku kan aslinya di robot di sini. Oh. Aku kan di robot parah. Ya karakter Tolisnya ya seperti Mas Jaya bilang tadi aneh, sorry Mas Jaya bukan aneh. Unik. Nice. Agak tersinggung nih aku kalau apa sih alasan Ella bisa jadi cinta sama Tommy? Karena unik. Sorry, di luar sana ada Jeros. Di Titanic ada Jeros. Di Jatiwangi ada Tommy Ella. Apa kok Ella langsung izin mau pulang cepat silakan nggak apa-apa ada sih boleh. Nah oke berarti itu pendalaman karakter ya. Nah kita ke Mas Gensi sekali lagi otot berat ini boleh. Tekan Mas tolong. Sekali lagi nih dari dalam nih. Otot ini fokus sama Gensi ini. Dietnya seperti apa nih Mas Dian ya untuk mungkin ada teman-teman di sini yang pengen berotot juga ya kan? Tips triknya untuk bisa berotot. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Mas sore, teman-teman semuanya, yang berotot juga tuh. Terima kasih. Tentu support saya. Ya. Wah, untuk saya Bro, ya ini kan tentang otot seriusnya. Well, kita gampang aja nih kalau kalian ingin berotot. Yang paling banyak itu makan itu dibanyakin proteinnya, jangan karbohidratnya. Ya, itu benar. Percuma kalau kalian latihan tapi konsumsi protein yang kurang. Itu aja. Jadi di khusus di series ini itu saya, Nino, juga ya. Hampir semuanya dari kita diet di sini. Makanan khusus, semuanya khusus atas ide dari gue. Dari gue aja. Kita berdua ya, dari gue sini. Jadi makannya pakai dulu. Kalau banyak banget terus rebusan wortel, buncis, ayam semuanya itu. Maksudnya apa? Ini kan kita syuting panjang nih. Percuma kalau kita udah latihan tapi konsumsi protein yang kurang. Gitu loh. Nanti dimpes lagi gitu. Berarti ini semua diet bareng. Jadi biasanya di tempat syuting di restorannya pemain itu ada sekian apa model semua. Iya benar. Untuk yang saya tidak ada. Yang ada itu ubi ungu, telur, nasinya itu nasi merah ya. Nasi merah. Kita dapat dukungan dulu dari dulu sih gitu. Dan kalau ada tribun itu juga protein. Nah ini dia nih yang habisin Jasmine. Ya Jasmine. Karena dia harus berotot ya kan. Iya. Itu juga kayak kuaci Kamis bukan
Soalnya yang penting itu kan brand. Oke, Mas Dian, boleh disikut dulu hidungnya Rafli itu. Gak karakternya siapa Mas Dian? Dan boleh diceritakan secara sifatnya gimana orangnya? Di dalam cerita ini karakter saya itu juga Bapak Tiri ya. Namanya siapa? Namanya Nomor IP dia ini ada di struktural ya dengan kehidupan ekonomi yang bawah ya, punya diri yang cantik, jadi ya dia ada sedikit protektifnya lah sama si Alan ini. Kebetulan ada serangan laut dari si Tony, serangan pelajaran ini selalu terjadi, makanya kalau buat saya ini unik banget. Iya. Itu baik dan kasar dan begini. Oh, Tiri, anaknya Tiri. Anak diri. Gitu. Oh, berapa tahun orang tuanya? Cuma ibunya dari gitu lah. Oke. Ibunya Ella TKW ceritanya. Padahal orang sudah TKW. Untuk jadi relate kan? Jadi kalian bisa nanya asli gimana sih kamu gini lah bla 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 gitu. Ini kan iya kan enggak? Apa ada sih ya? Punya coklat TKW enggak paham ya? Untuk Sasa Utari, gimana? Karakter lu sekarang? Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Jadi kenalin aku Sasa Utari, berperan sebagai Ayas. Ayas ini orang yang keras, galak, jujur, tapi dia juga bisa fun sebenarnya. Dan Ayas ini adalah sosok perempuan yang independen, mandiri banget, dan dia menghidupi kedua adiknya. Dan dia punya usaha warung yang namanya Ayas saja. Jadi apa aja tuh ada di situ ya. Ada mie instan, ada minyak goreng, minyak lintah juga ada. Nah, Ayas ini pokoknya dia sangat memperjuangkan pendidikan adik-adiknya juga. Walaupun ekonominya sulit, cuma dia mengusahakan yang terbaik untuk adik-adiknya. Karena Ayas gak mau lihat adik-adiknya itu kayak dia. Karena keterbatasan ekonomi, jadinya Ayas gak bisa lanjut kuliah lagi. Cuman di perjalanan ketemu sama laki-laki yang datang dari kota, yang awalnya Ayas tuh kesel banget sama orang ini, bahkan sampai dibilang benci banget, dan pokoknya gak mau lah ada orang ini di desa Suwani, yaitu Joni yang diperankan oleh aku ini. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Joni cukup jago ya untuk merayu, karena Joni juga punya kepentingan awalnya, karena dia ingin menyelenggarakan kontes foto. Cuman itu tidak bisa diselenggarakan dengan baik kalau tidak ada bantuan. Bantuannya dari siapa? Awalnya itu Ayas yang membantu. Akhirnya kita selenggarakan kontes foto dan hubungan Ayas dan Joni semakin baik. Akhirnya kesananya mereka saling itulah pokoknya namanya. Awalnya saling benci dulu. Awalnya saling benci dulu. Mereka tidak suka sama orang yang menangannya dan trauma. Oh, ada traumanya. Dan dia membiayai adik dan Kedua adiknya. Oh, sandwich relationship. Mas Ruby itu bokapnya. Bukan, karena Ayah seorang tuanya di sesi ini ceritanya memang gak ditanggung. Oh, Ya. fatherless gitu ya, fatherless gitu ya. Ya. Dosa ya sih. Oke, terakhir dari Antonino Blanco, karakternya gimana? Joni berarti ini kan? Joni ya. Semuanya terima kasih datang di sini untuk waktunya. Kenalin aku ada di Blanco di sesinya beberapa detik dulu. Kalau karakter Joni itu bisa dibilang 180 derajat berbeda dari
dari 100.000 gitu. Oke, apa jadi itu kan dia anak orang kaya tapi kayak manja banget, spoiled kid. Terus terus dia kayak apa ya, suka main perempuan. Sedangkan aku enggak, aku setia banget. Iya, pasti lah. Gila. Tujuannya kita itu cuma buat gratis ke museum gitu deh. Atau mungkin butuh juru parkir atau sopir-sopir itu. Oke, karakternya berbeda jauh dengan yang asli ya. Jadi kalau si Joey ini kan dia emang sedikit ya playboy ya, suka bikin masalah di keluarganya gitu. Tapi Joey ini dia punya ambisi untuk menjadi apa ya, ahli waris dari keluarganya gitu. Sebenarnya Joey ini orangnya sangat care sama keluarganya, terutama kakaknya. Dan Joey ini sedikit malu untuk menunjukkan rasa care itu ke kakaknya. Makanya Joey dianggap remeh di keluarganya, dianggap tidak mampu. Mereka Joey punya misi untuk menjual pabrik Ciwangi ini untuk menunjukkan keluarganya bahwa ini gue bisa loh, gue bisa loh jual pabrik ini yang kakak gue sendiri notabene nggak bisa dijual. Makanya dia rela meninggalkan kehidupan yang ada di kota, kehidupan mewahnya, dan dia datanglah ke desa Ciwangi mencoba untuk diam-diam menjual pabrik ini, tapi malah bertemu dengan ya orang-orang yang begitulah ya, sebenarnya absurd ya, kayak biasa termasuk ketemu juga sama Ayas, terus awalnya kita bersuara tapi nanti di cinta tuh Kumpul di sana. Berarti Joey ini sebenarnya mencari kayak approval dari keluarganya ya. betul, Anak validasi anak kedua Joey ya. anak kedua, paling kecil bawa anak laki sendiri. Aduh, zodiak apa Joey ngomongnya? Joey ya, Alias. Nah, ya kan. Udah termasuk Alias ya. Nah, jadi gitu. Refleks Joey itu. Baiklah. Untuk ini kan berarti ada love interest di antara Jody dan Ayas kan. Nah, kalian gimana cara membangun chemistry-nya on screen gitu? Nah, uniknya waktu dipanggil pertama kali gue ketemu sama Sasa ya di kantornya Bis, langsung ada Bang D juga ya, itu spesifik langsung nyambung kita tanpa ada obrolan atau apa-apa, jadi kita langsung bercanda langsung ada jawab langsung. Aku langsung buka faktanya Antonio yang dia bahkan nggak tahu kalau orang-orang itu tahu. Sana juga, Tapi uniknya pas mulai proses ini, justru aku sama dia. gue bilang di sini mbak, ini kamera banyak banget loh, bilang kalau ada yang Masalahnya kan bukan bersaudara kecil, cuman kayak bisa nggak sih tuh usil kan usilnya tuh banget bahkan aku kayak kiranya Antonio itu awalnya gitu dua satu gitu, jadi aku kayak juga gitu ternyata kayak 24. enggak dia udah Pasnya berapa dia? Bisa tanya Wikipedia. tapi dia semakin kenal semakin nyaman semakin asik juga dan ya lucu sendiri ya. Berarti awal pas jadi sempat kesel tapi lama-lama ada nyamannya ya, sama seperti Saya bukan benci ya. Iya. Sama seperti karakter Ayas dan Jody ini juga awalnya kesel juga gitu ya. Nah kalau Jasmine dan Akos nih, apakah awalnya kesel lama-lama betul? aku bisa jawab. Oke. Aku bisa jawab. Pasti itu tantangan
berarti asli. Benar. Iya. Gimana caranya kalau tertarik dengan mau itu gimana? Gimana bisa kok bisa tertarik itu gimana bikin feelingnya itu gimana sih coba? Jujur aja. Rasanya kayak makan. Aku tuh dari awal kayak lebih ke segar aja sih, karena kayak ya dia respect aja, kayak orang tua aja. Orang tua nggak sama ya. Media sama media. Dia menganggap orang tua. Papa itu maksudnya jadi gitu apa sih maksudnya? Jadi apa sih? Saya segar aja, terus kalau mau ngajak ngomong tuh nggak enak gitu kan. Sama aku mereka seru juga, terus kayak bisa bikin apa ya joke gitu. Apa bahasa-bahasa orang apa sih untuk di lokasi itu? Baik. Jujur gua kesulitan. Iya. Kita karakternya kan pasangan dua kan. Jasmine ini promo banget. Oh gitu. Awalnya kita nggak tahu kalau Jasmine ini si promo itu. Iya. Bahkan kita lagi nongkrong aja rame-rame dia main HP sendiri. Nanti diputerin nanti langsung dia ngobrol gitu. Oh. Jarang ngobrol ya. Pendiam gitu. Sedangkan kan karakter gua kan ini karakter bro. Tapi aku masih ingat waktu Agus pertama kali ini, Bang Agus tuh sempat ngobrol sama aku, terus Bang Agus nanya, bener-bener nanya serius ya. Iya. Dia bilang, kira-kira Justin geli nggak ya? Dan Itu pertanyaan yang dilontarkan, gue jawabnya iya dong bang, gitu ya, tapi nanti lama-kelamaan karena cair juga. Berarti Justin ini aslinya tipe orang yang pendiam dan ngobrol. Iya. Nah, lebih pendiam Justin atau Iba? Jujur aku pernah ketemu Master pendiam Justin. Kalau dia ngobrol nah, tapi ini kan pertamanya kan lebih ke Juli dan Ayas. Jadi kita akan ada challenge adu chemistry antara dulu situ aja, tapi akan ada adu chemistry antara Mio dan juga Sasa. Ini gamesnya adalah kalian harus berdialog berdasarkan kata-kata yang udah gua paparkan gitu. Ya dari ekspresi kalian dari bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa. Yang ini terdengar dari video. Jadi contoh misalkan misal gua Farhan nih, kalimatnya adalah gua habis makan, gua terusin gua habis makan dulu nih, gitu contohnya gitu. Tapi harus dalam karakter Ayas dan Doni. Oke, itu caranya ya. Ya. Oke. Iya. Atau sebagai mereka asli aja, apa gimana? Apa? apa sering karakternya? Sekarang aja ya. Oke. Siapa dulu yang jalan? Ayas dulu, Doni dulu. Saya dulu deh, ladies first. Atau dulu ya. Oke, dulu. Kalimatnya adalah kita tuh sebenarnya titik-titik. Yes. Kasih penjelasan dong. Sebenarnya apa sih? Kamu beneran main ke Ayas? Tanya lagi coba lagi dengan Doni. Gitu Yas. Aku tidak yakin banget sama kamu Yas. Kalau kita udah lama kayak gue sih gini mulu sampai kapan? Aku yang mau serius. Iya, Ayas juga mau serius, tapi masalahnya kita tuh yang mau. Kamu kayak begitu. Yang kalau mau saya tidak ikut. Ayas suka. Kalau yang mau, ada bisa bukan kalian akhirnya. Saya malah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Thank you. Masih sekali lagi kali ini dari Ayas 2. Kalimatnya adalah yang gue gak pernah bilang ke lo adalah titik-titik. Oke. Adoni, Iya. yang gak pernah Ayas bilang ke Adoni itu Mau udah. Jangan itu lagi. Apa? bukan itu. Ayas tuh pengen bilang kalau
ya. Pokoknya ayah juga berapa? Ngomong sama Oke. Joni asalnya di Jakarta tuh ada di Menteng, di rumah, semua di mana? Bali museum. Jangan diingatkan. Pokoknya dari siapa ada ayah butuh berapa? Benar ya? Ya udah kalau gitu aja senang. Langsung gimana menikahnya? Aduh di mana aja deh. Gimana ya nikahnya ya? Museum lah. Ayo mak, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ayah dan Joni dong. Berikutnya antara Ella dan Tommy. Nah, ini. Ada. Terima kasih video. Tapi Jakarta